Di episode sebelumnya, kita membedah sesuatu, bahwa seringkali yang kita takuti bukanlah gagalnya, tapi rasa malu karena ketahuan gagal. Hari ini, kita masuk ke bagian praktis. Bagaimana memisahkan kedua ketakutan ini, dan bagaimana tetap bergerak meski ada rasa takut. Latihan pertama, yang bisa kamu coba sekarang. Ambil satu ketakutan yang sedang kamu rasakan. Tanyakan pada dirimu sendiri. Jika tidak ada satu orang pun yang akan tahu hasilnya, baik itu sukses maupun gagal, apakah aku masih merasa takut seperti ini? Jika jawabannya tidak, maka selamat. Kamu baru saja menemukan sesuatu. Bukan kegagalan yang kamu takuti, tapi penilaian orang lain atas kegagalan itu. Kedua, ubah cara kamu memframing tujuan. Daripada, aku harus sukses dalam proyek ini, coba, aku akan belajar dari proses mengerjakan proyek ini. Karena, target sukses berpusat pada penampilan. Target belajar berpusat pada pertumbuhan. Dan, dalam pertumbuhan, kegagalan bukan akhir cerita, tapi data berharga untuk langkah berikutnya. Ketiga, kurangi jumlah penonton dalam pikiranmu. Kita sering merasa seperti di atas panggung Broadway, dengan semua lampu menyorot, dan ratusan pasang mata menatap setiap gerakan kita. Tapi realitanya, saat ini juga, kebanyakan orang terlalu sibuk dengan panggung mereka sendiri, terlalu cemas dengan penampilan mereka sendiri, untuk memperhatikan setiap detail penampilanmu. Dan yang terakhir, beri dirimu izin untuk terkadang terlihat tidak sempurna. Karena sebenarnya, orang lebih mudah terhubung dengan ketidaksempurnaanmu yang jujur, daripada kesempurnaan palsu yang kamu pertahankan dengan susah payah. Mereka yang benar-benar peduli padamu, mereka tidak mencintaimu karena kamu selalu berhasil. Mereka tetap di sisimu, bahkan ketika kamu gagal. Jadi, di saat kamu mendengarkan ini, mari kita jujur sejenak. Mungkin kita tidak pernah benar-benar takut gagal. Mungkin yang sebenarnya kita takuti adalah harus berdiri di depan cermin setelah semuanya berantakan dan melihat refleksi seseorang yang tidak cukup baik. Tapi izinkan aku mengingatkanmu sekarang. Kegagalan adalah suatu kejadian. Rasa malu adalah interpretasi atas kejadian itu. Dan kamu memiliki kendali penuh atas interpretasimu. Kamu bisa memilih untuk melihat kegagalan sebagai bukti final bahwa kamu tidak cukup baik, atau data berharga bahwa pendekatanmu perlu penyesuaian. Kamu bisa memilih untuk melihat rasa malu sebagai alasan untuk bersembunyi selamanya, atau sensasi tidak nyaman yang sementara, yang akan berlalu seperti badai. Dan inilah yang paling penting untuk diingat. Hidup yang bebas dari beban rasa malu bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami kegagalan, tapi hidup yang berani untuk gagal dan tetap melangkah maju meski pipinya masih memerah. Karena pada akhirnya, orang tidak akan terlalu mengingat berapa kali kamu terjatuh. Yang akan mereka ingat adalah seberapa konsisten kamu bangkit kembali. Dan yang akan kamu ingat tentang hidupmu nanti, bukan momen-momen malumu, tapi momen-momen ketika, di tengah semua keinginan untuk lari dan bersembunyi, kamu memilih untuk tetap berdiri. Kamu memilih untuk tetap melanjutkan. Jadi mulai saat ini juga, saat ketakutan itu datang menghampiri, berhenti sejenak. Tanyakan, aku takut pada gagalnya
atau malunya? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, ambil nafas dalam-dalam, letakkan tangan di dada, dan ingatkan dirimu, aku bisa bertahan dari rasa malu ini. Karena rasa malu hanyalah tamu yang singgah, bukan pemilik tetap rumah ini. Rumah itu adalah dirimu, dan dirimu cukup kuat untuk menampung segala jenis kegagalan, tanpa perlu runtuh karenanya. Cukup luas untuk memeluk setiap rasa malu, tanpa kehilangan batas-batasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Terima kasih sudah berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan tidak nyaman ini. Ingatlah, setiap kali kamu memilih kejujuran atas penampilan, setiap kali kamu memilih pembelajaran atas performa, kamu sedang membangun kekuatan yang berbeda sama sekali. Kekuatan yang tidak berasal dari pujian orang lain, tapi dari perdamaian dengan dirimu sendiri.